Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul Husli iku ya. Hadhi utawi iki iku Sunanul Husli, nerangke pira-pira sunahe adus. Bab ini menjelaskan sunnah ketika mandi wajib. Wa sunanul husli, lan utawi pira-pira sunah adus iku sitatu asya'a, ana 6 pira-pira suwi-suwi. Ada 6 hal yang disunahkan ketika mandi wajib. Ya, sunnah itu apa? Sunnah secara fikih berarti sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan ya tidak mendapat siksa. Tapi dikerjakan karena mendapat pahala. Atas miatu ya maca bismillah. Setiap perbuatan baik disunahkan membaca bismillah. Dawe Nabi, kullu amrin dibalin la yub tada'u bi bismillah fahuwa aqta ay qalilul barokah. Jadi setiap perbuatan baik jika dilakukan tanpa diawali dengan bismillah maka barokahnya sedikit. Ya, maka paling bagus ketika melakukan suatu kebaikan, apapun kebaikan, diawali dengan membaca bismillah. Al wudu, ya wudu yang kedua, qoblal husli, ing dalam sadurunge adus. Disunahkan wudu sebelum mandi. Ya wudu biasa ya. Yang ketiga adalku, ya menggosok. Ai imrarul yadi, tegese nglakoke tangan alal jasadi, ngatasi badan. Jadi tangannya digosok-gosokkan, digosok yo tangannya dijalankan di badan dengan cara ditekan sedikit ya. Kowe kosokan nih, digosok. Itu sunnah. Yang keempat al muwalatu, nuli-nuli. Nuli-nuli maksudnya apa? Tidak dijeda. Mandi wajibnya harus dari awal sampai selesai teles kabeh, itu sunnah. Berarti kalau jeda mandi wajib dijeda boleh, karena hanya sunnah ketika muwalah. Misalnya gue mandi wajibnya kok gebyur sirahmu tok niat, tapi terus nanti selang berapa jam misalnya kan wis suci kepalane tok, terus mandi badane, ya itu boleh ya, karena tidak wajib muwalah mandi wajib itu, tapi hanya sekedar sunnah muwalahnya itu. Kelima takdimul jihati, disike arah al yumna kang tengen alal yusra ing atase arah kang kiwa. Jadi mendahulukan bagian badan yang sebelah kanan. Jadi mulai dari badan bahu kanan misalnya, setelah kepala ya dari arah sebelah kanan, terus badan, terus sampai bawah, itu sunnah. Nah, setelah kanan baru sebelah kiri.
Yang keenam asatru nutup fil kholwati dalam nggon sepi. Jadi ngumpet, tutupan, katokan atau sarungan, ya, ora blijit. Itu sunah. Meskipun di dalam kamar mandi disunahkan pakai baju mandi. Amma fi ghairil kholwati, anapun ing dalem sakliyane kamar mandi lah kholwah itu ya. Fayajibu mongko wajib apa satru nutup aurat. Ya adus ning njaba wajib nutup aurat, mandi di halaman, mandi di luar kamar mandi, ya wajib nutup aurat. Lah aurate wong lanang apa laki-laki dari pusar sampai dengkul, lutut. Lah iki permasalahan nek renang. Ya renang iku piye? Lah renang makanya ya tetap harus pakai celana yang menutup aurat, khususnya laki-laki. Yaiku wajib nutup aurat. Ya wong wedok ya wajib meneh. Terlebih lagi wajib nutup aurat semua. Sing apik iku renangnya dipisah. Manggon renang gitu. Khusus renang perempuan, khusus renang laki-laki. Karena pakaian renang ya ngono kae. Ya. Menura menimbulkan masalah. Terus al-ahsalu ayati utawiki iku al-ahsalu piro-piro adus al-masnuna tukang disunahke. Nah, sekarang menjelaskan tentang mandi yang disunahkan. Kalau awal tadi kan sunnah ketika mandi, sunnah ketika mandi. Lah sekarang mandi sunnah. Arafta wis ngerti sapa sira annaman ing saten meneh wong hadasa kang anyar teko lau kedue man apa syai'un siwi-siwi minal asya'i sang pira-pira suci-suci al mujibati kang majibke lil husli maring adus ya sibu mongko wajib alai ngatasi man apa al huslu adus. Ya sebagaimana telah diketahui bahwa ketika orang itu mengalami sesuatu hal yang mewajibkan mandi wajib, ya, maka ia harus mandi wajib. Ya, penyebab mandi wajib apa? Wingi sudah dijelaskan. Nah, itu yang wajib dilakukan. Wa una kalian iku dalam mengkono al huslu umurun utawi pira-pira perkara yusanu kang disunahke apa al huslu adus bisa babia kelawan sebab umur. Nah, sekarang ada hal-hal ya, yang menyebabkan sunnah mandi, menyebabkan disunahkan mandi, dianjurkan mandi. Waya halu ta'i umur iku al jum'atu salat dina Jumat atau dina Jumat. Dina Jumat sunah mandi. Fayusanu mongko disunahke apa al ghuslu mandi liman kedue wong
yuridu kang ngersake sapa man ayyahdura ayatu hadir sapa man ila sholatil jum'ati maring sholat Jumat. Jadi sunnah mandi di hari Jumat itu bagi orang yang akan hadir sholat Jumat. Apa yang wajib siapa? Yo laki-laki, balik, Islam, merdeka, ya sehat, mustautin. Nah, bagi perempuan sunnah. Nah, maka tidak disunahkan, tetapi jika wanita itu ingin melakukan atau ikut sholat Jumat di masjid, maka juga disunahkan untuk mandi. Mandi ini kayak mandi wajib, ya. Menopo menura kecut kumpul luang kok penguk. Alidani yo hari raya 2 disunahkan lagi ketika hadir sholat hari raya Idul Fitri yo al fitru raya fitrah wal adha lan raya kurban. Di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha disunahkan mandi terlebih dahulu, ya. Kelambine anyar, sandalnya anyar, pijese sarunge kabeh anyar, mangkat bare ora dus yo kecut kabeh. Yang ketiga al istisqa'u, salat njaluk udan. Kayak kemarau panjang ini, ya. Nanti kalau kekurangan air ya disunahkan istisqa. Lah yang akan melakukan sholat istisqa terlebih dahulu disunahkan mandi kalau ada air. Kemarau, ya. Kemarau gaduh angel kok malah disunahkan. Ya kena ono kan, ya tidak mesti terus banyu itu habis semua, ya. Pasti masih ada lah, kita sedikit. Terus khusuful qamari, sholat gerhana rembulan. Nah, bengi-bengi ketika akan melakukan sholat gerhana rembulan disunahkan mandi. Bengi-bengi atis ya sunnah, karena ini akan sholat berjamaah semua ini. Ya ini perhatian sosial, kepentingan masyarakat banyak. Ketika kumpul dengan orang lain berinteraksi, aku nyaman, komunikasinya ya ora terganggu, bau-bau yang ora sedep. Terus yang kelima kusufu syamsi, sholat krono gerhana matahari, ya. Menghadiri sholat gerhana matahari di masjid, atau di musola, atau di lapangan, itu disunahkan mandi terlebih dahulu. Huslul mayyiti yang keenam, memandikan mayit, ya. Mengedusi mayit juga disunahkan mandi. Ben ngrasake ati sapa ora. Wis sunah, ya. Terus yang ketujuh Islamul kafiri, islami wong kafir. Jadi ketika ada orang mualaf non Islam ingin masuk Islam, terlebih dahulu disunahkan untuk mandi. Yang kedelapan al-ifaqatu, sehat, waras, min igma'in saing ayan, au jununin atau edan. Jadi orang sehat dari ayan maupun gila itu disunahkan mandi. Biasanya wong ayan itu nipu sakarepe dhewe. Wong edan meneh tekan ngendi-endi karena tidak ada kesadaran akalnya, tidak tahu apa yang dilakukan. Mesti biasanya kotor-kotor. Ya, maka ketika sehat disunahkan mandi bersih. Nah, ini hebat, ini disunahkan, bukan perbuatan biasa loh. Nantinya ada pahalanya.
Nah, mandi biasa ya tak kira wong mandi karena harian biasa juga mandi. Tapi karena ada syariat agama maka itu menjadi nilai ibadah. Lagi ibadah agama Islam banyak hal ya yang diadopsi dan dijadikan sebagai nilai ibadah. Dengan begitu maka orang yang melakukan itu mendapat pahala. Yang ke-9 al-ihramu, ihram bil haji, sebab haji. Jadi wong pengen haji itu kan harus pakai ihram. Nah, sebelum pakai ihram maka disunahkan juga mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahrumu bisababil janabati. Ai hadza utawi iki iku ma perkara yahrumu kang haram apa ma bisababil janabati kelawan sebab jinabat, hadas gede, hadas besar. Ya, ada orang jinabat, hadas besar, maka diharamkan melakukan hal-hal berikut. Yahrumu haram alal junubi ngatas wong junub apa khamsatu asya 6 pira-pira suwiji-wiji. Jadi ketika ada seorang hadas besar dilarang, haram melakukan 5 hal. As-sholatu ya sholat, tidak boleh sholat sunnah maupun fardu, atau sholat mayit, qadha, atau sholat meneh, qobliyah, ba'diyah, pokoknya segala bentuk sholat diharamkan. Ya bukannya hanya sekira tidak boleh, tapi haram. Kowe nekat melakukan tidak dapat pahala, tapi dapat dosa karena perbuatan haram diterjang. Lah perbuatan haram kok apa? Jika dilakukan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala, maka sebaiknya tidak dilakukan. Nah, pengen sholat ya dosa. Yang kedua, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Membaca. Lah, membaca itu kan tidak harus menyentuh. Berarti kita melafalkan. Membaca itu kan melafalkan Al-Qur'an. Irwake. Kowe hadas gede. Padahal sedang ngaji ngapalke Al-Qur'an. Nah, terus niate piye padahal haram. Maka diniati taklim, diniati belajar, diniati zikir, itu boleh. Ya. Oh, misalnya wong ini kan problem kanggo perempuan-perempuan yang ngapal Quran sementara dia haid. Lah nek haid itu kan hadas besar. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. Nah, terus untuk mengingat hafalannya piye? Ya makanya diniati zikir, diniati belajar, bukan menderes Al-Qur'an. Boleh, tidak bermaksud membaca Al-Qur'an, tapi untuk belajar mengingat zikir, mengingat hafalannya boleh. Yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamlu lan gawa mushaf, menyentuh maupun membawa mushaf. Ini sudah dijelaskan ya, tidak boleh. Maca membaca saja yang tidak harus menyentuh dan membawa Al-Qur'an haram, apalagi menyentuh dan membawa. Tapi ada solusinya mau ya untuk yang membaca, untuk yang hafid Quran, caranya ngono. At-tawafu yang keempat, tawaf bil Ka'bah, dalam Ka'bah. Yang muteri Ka'bah ora turun jero Ka'bah. Jadi tawaf itu syaratnya suci. Maka ketika seseorang itu hadas besar, haram tawaf. Terus yang kelima, alubsu, meneng atau manggon fil masjid, di dalam masjid. Tengok-tengok ning jero masjid. Ini karena masjid itu panggonan yang disucikan, dimuliakan. Baitullah, sementara
orang yang junub itu hadas besar kotor, maka harus bisa membedakan, memilahkan. Ya, tidak boleh berdiam diri di masjid, wong haid, wong nifas, ya, dan lain-lain yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib atau hadas besar. Tidak boleh melakukan 5 hal tersebut. Jika diterjang hukumnya haram, mendapat dosa, ya. Nah, terus solusinya piye? Ya mau mandi dulu. Kalau sudah mandi bersih, suci dari hadas kecil dan besar, maka larangan-larangan tersebut menjadi boleh dilakukan. Sholat boleh, baca Quran, membawa menyentuh Quran boleh, tawaf boleh, di masjid i'tikaf boleh, kelekaran loh lah ya. Yes, wallahu a'lam bishawab.